OMG, lihatlah teman-teman. Oh my god, lihatlah. Itu sampai naik-naik kayak gitu. Nyuci pagar loh, ini bukan jendela ya yang dicuci, ini pagar dari rumah sebuah penthouse ini. Itu dia berdiri di luar itu, bukan di dalam pagar itu teman-teman. Ya ampun, wah, tinggi sekali lagi. Itu kalau jatuh itu sudah kiamat itu. Terima kasih sekali ini buat yang videoin ini. Biar bisa viral itu. Kalau viral bisa menyelamatkan mbak itu. Ya ampun, itu di luar loh teman-teman. Oh my god. Lihat, di videoin dari jalan ke atas segitu tingginya itu. Ini di mana kira-kira, apa di Hong Kong ya? Ini yang video ini nih AT Filipina ini. Lihatlah. Ya ampun, ini berapa lantai itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lantai loh. Sama, berarti 6 ya sama lantai dasar itu. 6 lantai, bayangkan teman-teman. Mentang-mentang punya rumah penthouse. Saya juga punya rumah penthouse, tapi ya nggak gitu juga kali. Majikannya ikut nyuci juga itu. Kenapa nggak majikannya yang bersihin di luar itu ya? Kira-kira bisa apa enggak gitu loh. Berani apa enggak gitu loh. Saya tadi lihat video itu lewat beranda FB ya teman-teman. Saya itu masih heran gitu, padahal beberapa waktu lalu kan ada yang jatuh kan di Hong Kong kalau nggak salah itu. Ternyata masih ada aja yang seperti itu ya, kayak mengorbankan nyawa pembantunya gitu, domestic helpernya seperti itu. Sangat berbahaya sekali. Imagine teman-teman, bersihkan kaca pagar kayak gitu, tahu nggak ada pengamannya sama sekali. Saya melihatnya aja, aduh ngeri sekali gitu. Tapi saya bikin video ya teman-teman, untuk teman-teman yang kerja di luar negeri gitu. Jangan maulah kalau disuruh bersihkan yang seperti itu. Ya daripada hilang nyawanya, kita masih dibutuhkan oleh keluarga kita gitu. Apalagi kalau punya anak, coba bayangkan, itu ngeri sekali ngelihatnya. Ngelihat dari videonya aja itu ngeri sekali. Mana tinggi sekali itu, ya ampun. Oke, rumahnya penthouse lah, bener lah, rumahnya penthouse ya, harus dibersihkan, harus di itu. Saya juga rumah saya penthouse gitu, tapi ya nggak segitu juga bersihkan jendela gitu. Orang kena air hujan, kaca itu karena safety glass ya, kayak di rumah saya ini itu safety glass. Jadi kalau kena hujan itu ya sudah bersih gitu. Walaupun kita itu ya, kita sabun aja, terus kita siram pakai air, terus kita biarkan, itu sudah bersih. Jadi itu namanya safety glass ya. Jadi bukan kayak kaca yang murahan gitu, enggak. Itu walaupun debunya kayak apa ya, tinggal sabun-sabun aja gitu, terus siram. Sabun-sabun aja terus siram gitu. Ya karena mungkin di bawah itu jalan raya ya, bersihinnya kalau pas lagi hujan itu malah lebih bagus. Lagi hujan turun terus dicuci pakai sabun, pakai alat, tapi ya jangan kayak yang itu tadi, yang di video tadi, pakai alat yang itu disabunin semuanya, disiram pakai air. Karena kan musim hujan ya, jadi kalaupun kita siram pakai air kan nggak bakalan ada orang yang lewat dan nanti marahin ke kita gitu. Rumah saya juga penthouse teman-teman, dan model rumah penthouse itu memang pakai kaca pagar seperti ini. Ini adalah safety glass ya teman-teman, dan tebal sekali. Jadi kalau hujan seperti saat ini di Austria, ini kacanya itu sudah bersih ya teman-teman. Kalau pengen bersih ya cuci pakai sabun, terus siram pakai air banyak gitu. Jadi nggak perlulah saya keluar sana untuk membersihkan gitu. Kalau saya keluar sana ya saya terjatuh sudah teman-teman, karena seperti ini modelnya ya. Tuh kayak
nggak ada pagar sama sekali, nggak terlihat ya, cuman terlihat sedikit aja gitu. Kalau orang yang nggak tahu pasti pikir teras saya ini nggak ada pagarnya seperti itu. Teman-teman, kalau kalian mencuci jendela itu sebaiknya dikunci rapat itu kalau ada teralisnya ya. Tetapi kalau nggak ada teralisnya ya bilang sama majikannya, belikan alat untuk mencuci jendela yang panjang itu, yang bisa pokoknya yang bisa ditarik panjang kayak pel-pelan itu loh. Nah itu entah mau bersihnya bagaimana atau mau tidak bersih, itu kan daripada kita beresiko seperti itu. Ya beberapa hari lalu kan sudah ada yang terjatuh ya, seperti di Hong Kong. Tapi kan kadang itu kan juga bukan mutlak apa ya, bukan seluruhnya itu kesalahan majikan. Sebagai domestic helpernya ya kita harus, atau kalian harus bilang no gitu, bilang nggak mau gitu. Dia daripada terjatuh, ya memang kalau terjatuh nanti dapat asuransi jiwa ya, orang ada asuransi jiwa. Nah masalahnya itu keluarga yang ditinggalkan itu terima apa enggak, bapak ibu yang membesarkan kita itu terima apa enggak gitu. Kalau yang sudah punya anak, anak kita siapa yang bakalan jagain, siapa yang bakalan membesarkan, seperti itu. Dan kalau belum punya suami, belum, masih single maksudnya itu, yang masih jomblo nih, apa ya, belum bisa merasakan yang hoe-hoe, sudah terjun bebas dari lantai atas kan. Jadi dieman lah atau disayang lah nyawa kita gitu. Kita juga butuh duit, kita juga pengen nyari duit, nggak pengen di terminate gitu. Tetapi ya kita juga harus consider badan kita atau keluarga kita atau suami kita atau anak-anak kita gitu. Kita harus memikirkan juga mereka gitu. Mereka butuh duit, tetapi yang nyari duit juga harus aman gitu, harus sehat, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau disuruh nyuci jendela yang seperti itu, tolak ya teman-teman. Saya tahu susah sekali untuk kalau kita di terminate untuk mencari majikan lagi, karena saya pernah merasakannya ya teman-teman. Tetapi kalau untuk mencuci jendela yang seperti itu sebaiknya ditolak. Karena saya dulu juga seperti itu teman-teman. Saya bilang kalau saya disuruh sering-sering nyuci jendela itu saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya cuci jendela itu sebulan 2 kali aja gitu. Karena saya takut kalau saya terjatuh. Saya pernah bilang gitu ke salah satu majikan saya di Hong Kong ya teman-teman. Untungnya mereka ya mau dengerin lah gitu. Kalaupun dimarahin saya biarin aja gitu. Nggak peduli gitu. Terus setelah itu saya kerjanya di rumah yang nggak perlu lagi bersihin jendela ya, sudah ada manajemen yang membersihkan jendela seperti itu. Jadi saya hanya kerja membersihkan jendela itu beberapa tahun ya. Beberapa tahun itu sudah resikonya sudah banyak loh, resikonya sudah tinggi teman-teman ya. Apalagi kalau harus beberapa berpuluhan tahun atau banyak lama sekali kerja di luar negeri sebagai domestic helper. Jadi kesempatan untuk, maksudnya ya kita nggak mau juga sih celaka ya teman-teman, tapi kan kita nggak tahu nasib kita sampai di mana gitu kan. Jadi ya sebaiknya berhati-hati teman-teman. Dan jangan lupa terus berdoa seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang bekerja di luar negeri, hati-hati, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam.